Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas smartphone yang pas ujian dia nggak belajar ya Sob ya. Dia jadinya dapat nilainya cuma C doang. Nih, Tecno 8 Spark C. Kalau dia belajar dapat nilai B atau bahkan A bisa. Dan ini HP-nya dijual dengan harga 1,5 jutaan ya pada saat flash sale. Tapi untuk harga resminya berapa, kamu bisa cek ya di deskripsi video. Di situ ada link buat cek harga terupdate dari Tecno Spark 8C ini. Dan di harga segini, smartphone ini tuh udah punya desain body yang unik, cakep, kece, dan bisa dibilang tampil beda. Bodinya emang masih pakai bahan polikarbonat, tapi didominasi finishing matte, di mana seperempat bagiannya didesain dengan finishing gurat-gurat 3D yang keren. Ada tulisannya lagi, stop at nothing. Ya, intinya terus berusaha, jangan berhenti gitu kali ya. Bagian bezel kameranya juga tampil unik. Jadi satu frame sama sensor sidik jari gini. Bukan cuma cat doang ya, tapi emang satu frame beneran. Asli menurut saya, ini tuh punya desain yang keren untuk kelas harga 1,5 jutaan. Nah, karena finishing bodinya ini dominan matte, jadinya tuh enak, nggak gampang kotor bercak sidik jari. Sidik jari tuh nggak gampang nempel, sob. Kecuali bagian bezel kameranya yang segede gaban ini. Dia glossy, jadinya gampang banget nempel bercak-bercak sidik jari gitu. Jadinya kalau mau foto-foto, pastiin dulu lensa kameranya bersih. Nah, kalau untuk bagian depannya, kelihatan ya, kalau ini tuh HP harga terjangkau. Karena layarnya masih pakai gaya water drop. Bezel layarnya juga cukup lebar sih. Tapi yang menarik dari layarnya ini adalah refresh rate-nya tuh udah 90 Hz. Jadinya tuh nyaman banget. Kalau lagi scrolling-scrolling layar, berasa smooth banget. Dan layar 6,6 inch-nya juga punya rasio layar yang unik. 20,15:9 dan punya kualitas visual yang udah cukup bagus. Kalau lihat di bawah sinar matahari juga masih cukup kelihatan. Kalau menurut saya untuk desain dan kualitas bodi ini udah berasa lebih untuk kelas harganya. Sementara kalau untuk bagian performanya, HP ini juga punya rasa yang lebih. Udah kenceng nggak pakai lemot baik penggunaan harian ataupun buat main game. Karena HP ini pakai prosesor Unisoc UMS 9230 atau Unisoc Tiger 606 yang udah 12 nanometer dengan 64 GB internal storage yang kalau dites pakai Antutu hasilnya tuh udah mantap banget ya, kamu bisa lihat sendiri. Dan Tecno Spark 8C ini juga udah punya virtual RAM atau extended RAM lah bahasa kerennya, yang bisa disetting hingga 3 GB. Jadi total RAM-nya 4 plus 3 sama dengan 7 GB. Jadi kita bisa buka banyak aplikasi di latar kalau gini. Multitaskingnya jadi lebih lancar lah. Kalau dipakai buat main game Mobile Legends juga udah bisa jalanin game dengan grafis ultra dan refresh rate high. Sayang sih, belum support mode high frame rate. Tapi dengan settingan grafis maksimal, ini udah nyaman banget buat mabar. Buat push rank tuh udah bisa banget. Kalau buat main game Free Fire juga udah enak. Keluar masuk rumah dan gedung tuh bebas. Nggak perlu lagi yang namanya buka pintu. HP lain juga gini ya. Udah lancar banget lah kalau buat main Free Fire. Walaupun settingan grafis maksimal, udah aman. Dan kalau buat main PUBG New State, ini kayaknya chipsetnya nggak support deh buat main game ini. Grafisnya acak-acakan hancur kayak gini sob. Bukan salah Tecno Spark-nya ya, karena saya pernah coba di HP yang lain yang pakai chipset Unisoc Tiger 606 juga kayak gini. Tapi kalau main game PUBG Mobile yang biasa, aman kok. Lancar-lancar aja. Udah bisa main dengan settingan grafis maksimal di HD, dengan refresh rate maksimal di high. Grafisnya cukup stabil dan nyaman buat main di settingan grafis maksimal. Ada sih drop frame, tapi nggak sering dan nggak ngeganggu kalau menurut saya. Nggak cuma performanya aja yang bikin puas untuk kelas harga segini. Untuk daya tahan baterainya juga HP ini tuh udah nggak bikin was-was. Pokoknya bisa lah lebih dari seharian. Baterai 5000 mAh-nya ini waktu saya cobain di dalam ruangan pakai jaringan WiFi, kalau dipakai buat main game PUBG Mobile sejam, kapasitas baterainya tuh cuma berkurang 10% aja. Sementara kalau dipakai buat nonton YouTube, dengan resolusi 720p sejam, baterainya cuma berkurang 6% aja. Irit banget ya. Jadi kalau misalnya kita pakai HP ini buat main game sejam, buat nonton YouTube sejam, sisa baterainya tuh masih banyak banget. Masih bisa banget buat sampai besoknya lagi. Ya cuman emang kalau buat ngecasnya aja sih yang masih agak lama. Karena ini belum support pengisian cepat yang 18 watt, 33 watt, dan lain sebagainya. Cuma 5 volt 2 ampere aja. Ya masih kayak HP-HP lain di kelas harga segini lah. Kalau di charge selama 30 menit, baterainya cuma nambah 21% aja.
Dan kalau dicas selama sejam baru keisi sekitar 40% aja. Dan dia butuh waktu hampir 3 jam untuk penuh 100%. Ya masih standar ya lama ngecas kayak gini mah. Dan untuk sensor-sensor juga HP ini tuh masih kayak HP-HP di kelas harga setara. Ini tuh kalau dilihat ya, sensornya tuh banyak yang dihemat. Sensor giroskopnya nggak ada, jadi HP ini tuh nggak akan bisa buat virtual reality. Sensor magnetik juga nggak ada, jadi HP ini nggak bisa buat kompas. Untungnya masih punya sensor cahaya dan cukup responsif performanya. Jadinya pengaturan kecerahan layar otomatisnya tuh berjalan dengan baik banget. Dan yang saya suka adalah di kelas harga segini masih dikasih sensor sidik jari di belakang bodi, yang bikin nyaman dan bikin aman kalau buat buka-buka kunci HP. Sekali tap aja, nggak pakai ditekan, langsung kunci kebuka. Cepet baca jarinya. Kalau HP ini dipakai jadi GPS navigasi, pakai Google Map juga udah cukup nyaman, karena GPS-nya cukup akurat, dan bisa baca lokasi dengan cepat. Ya cuma karena nggak bisa fitur kompas aja. Jadinya kalau kita nggak berjalan, kita nggak tahu kita lagi menghadap ke arah mana. Kenapa? NFC. Belum ada. HP 1,5 jutaan ini belum bisa baca saldo e-money. Tapi kalau untuk fitur, untuk software, ini udah cukup lengkap dibandingin HP-HP kelas harga setara. Karena HP lain di harga segini masih pada pakai Android Go Edition. Kalau ini bukan Go Edition, udah pakai Android 11 biasa yang dibungkus pakai UI HiOS yang berasa ringan dan lancar. Kalau kamu mau ganti-ganti wallpaper, ganti tema, atau sekedar ganti gaya font tulisan aja, kamu bisa akses HiTheme, di mana pilihannya tuh ada banyak banget. Dan kalau dilihat-lihat, emang lebih banyak yang gratisnya pilihannya daripada yang premium. Lumayan, ganti gaya HP nggak perlu ngeluarin duit lagi. HP ini juga masih nyediain FM radio yang sayangnya harus pakai earphone supaya bisa nangkap sinyal FM. Sayang banget ya, fitur gini disediain tapi di kotaknya nggak dapet earphone. Mesti beli nih. Ada fitur smart panel yang bikin kita bisa gampang banget untuk akses aplikasi-aplikasi yang penting. Atau aplikasi yang sering dipakai cuma dengan swipe layar dari samping dan ditahan kayak gini aja. Kalau mau screen recording atau scan barcode juga lebih gampang jadinya. Ada shortcutnya di sini. Ada juga fitur sosial turbo yang bikin main WhatsApp tuh jadi makin maksimal karena ada fitur voice recorder. Ada juga video cantik saat video call, terus mode intip untuk nyimpen pesan yang belum kita baca. Lampu flash juga bisa dijadiin notifikasi WhatsApp. Sampai ada fitur buat bikin stiker WhatsApp sendiri. Dan yang paling penting nih, fitur WhatsApp Mode yang bikin kuota internet cuma bisa dipakai sama WhatsApp aja. Cocok nih buat ngirit kuota. Lumayan banyak kan fitur-fitur asiknya? Dan di kelas harga segini, HP ini juga udah ngasih kamera yang udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kamera depannya 8 megapiksel dan udah dilengkapi LED flash untuk selfie di kondisi gelap. Kalau untuk kamera belakangnya ada dua. Kamera utama 13 megapiksel dengan aperture lensa f1.8 dan satu lagi kamera potret untuk efek bokeh. Dan gini hasil foto-foto kamera depannya. Berasa natural dan cukup bagus. Ya walaupun warnanya tuh berasa agak wash out ya, agak pucet gitu. Kalau foto selfie sambil membelakangi cahaya tuh hasilnya tetap terang karena HDR-nya tuh berfungsi banget. Fungsinya maksimal. Untuk selfie mode potret juga udah cukup rapi, hasil potongan ngeblur-ngeblurnya gitu. Kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya yang 13 megapiksel kayak begini sob. Untuk foto-foto di kondisi terang, hasilnya udah cukup tajam dan jernih dengan dynamic range yang cukup luas. Cuma sama sih kayak kamera depan. Untuk warna tuh kalau menurut saya berasa agak wash out, agak pucat gitu. Terlalu natural. Jadi kalau kamu mau upload di sosial media, naikin aja dikit kontrasnya biar warnanya lebih cerah. Kalau untuk foto-foto kondisi cahaya kurang, hasilnya ya sesuai sama harga. Karena belum ada mode malamnya. Jadi itu noise-nya cukup berasa ya. Dan lampu-lampu juga kelihatan overbright, nggak kelihatan detailnya. Masih kayak film horor lah pokoknya. Dan kalau dipakai buat mode bokeh, efek blurnya udah termasuk rapi dan jarang banget yang namanya anggota badan kena diburemin. Udah bisa dibilang oke lah hasilnya. Intinya sih kalau buat foto-foto, HP ini tuh udah cukup banget ya untuk memenuhi kebutuhan foto-foto sehari-hari. Yang penting foto-fotonya dinaikin dikit kontrasnya kalau mau diupload di sosial media biar warnanya lebih keluar. Kalau masalah detail, ini udah detail dan jernih. Udah cukup lah. Sementara kalau untuk bagian perekaman videonya, kayak gini sob hasil rekaman videonya. Apa-apa kita di pinggir. Apa jalan aja ya. Terus jalan. Kita di pinggir ini kok nggak akan ketabrak. Kok berhenti aja Kemon? Ini hasil rekaman video pakai kamera depannya ya. Mau kamera depan ataupun kamera belakang sama aja, masih bergetar. Ini dua-dua. Ini di hasil rekaman video pakai kamera depannya. Kalau kamera depan
bergetar kayak gini ya. Kalau kamera belakang juga sama sob, karena emang belum ada stabilisasinya sama sekali. Ya wajar sih di kelas harga segini emang rata-rata HP belum ada stabilisasinya. Gimana Technospark 8C ini? Berasa worth it nggak sih di kelas harga 1,5 juta, lebih dikit atau kurang dikit? Baterainya udah awet, layarnya udah smooth, performanya udah lumayan ngebut, dan desainnya udah berasa good. Kalau menurut kamu sendiri gimana sob? HP harga 1,5 jutaan ini? Coba deh komentar. Dan Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Paling suka sama desainnya nih HP. Cakep. Kenapa ya? PUBG New State acak-acakan.